Ya, selamat sore ya kepada semua peserta. Ya, selamat datang di seminar online Indonesian Center. Ya, pada sore hari ini kita akan membahas tentang topik ya, batuk dan sesak ya dalam pandangan TCM, yaitu bukanlah penyakit, ya bukanlah penyakit. Nah, apa maksudnya? Nanti kita akan bahas bersama Dr. Sony Ambudi ya, yang sudah tidak asing lagi ya, sudah beberapa kali beliau mengadakan seminar online yang mengenai Chinese Medicine ya atau TCM. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan bahwa Indonesian Center ini kita adalah komunitas ya untuk belajar Chinese Medicine ya, dan sudah beberapa kali mengadakan kelas bimbingan online ya sejak November 2019. Ya, kita sudah mengadakan kelas online basic TCM ya untuk yang batch yang pertama, lalu juga sudah mengadakan batch kedua, batch ketiga, dan juga ada kelas herbal juga ya, herbal TCM ya sudah 2 batch. Dan juga kita sudah mengadakan kelas online diagnosis TCM ya. Lalu yang akan datang kelas online pada bulan Agustus ini akan dimulai minggu depan, ya, yaitu basic TCM batch yang keempat dan herbal TCM batch ketiga. Lalu juga rencananya juga akan diadakan kelas-kelas online mengenai TCM ya, atau Chinese Medicine dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari sangat banyak sekali ya hal-hal yang sangat berkaitan berhubungan dengan Chinese Medicine. Jadi Chinese Medicine ini bukan melulu membahas tentang penyakit ya atau orang sakit, ya, tapi membahas kehidupan kita sehari-hari ya, bagaimana kita hidup sehat dan panjang umur ya tanpa penyakit. Ya, lalu untuk info lebih lanjut bisa follow ya, mengikuti Instagram Indo-TCM Center di Indo_TCM. Lalu kita juga ada channel YouTube ya Indo-TCM Center. Dan kita juga ada grup Telegram ya di Indo_TCM juga. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ya ke sesi seminar online pada sore hari ini, yaitu tentang ya sesak nafas dan dahak kental bukanlah penyakit. Ya, dan seminar online pada sore hari ini ditujukan khususnya bagi para praktisi yang memahami Chinese Medicine ya atau TCM. Ya, sebab nanti dalam materi paparan nanti akan banyak menggunakan istilah-istilah TCM. Dan untuk pembicaranya Dr. Sony Ambudi ya, seperti yang kita tahu ya, beliau adalah ya warga negara Indonesia dan berpraktik di New Zealand ya, Selandia Baru. Jadi beliau warga negara Indonesia namun domisilinya bukan di Indonesia, tapi domisilinya di Selandia Baru ya atau New Zealand. Dan beliau saat ini sangat banyak menggunakan terapi makanan ya, makanan sehari-hari untuk mengatasi berbagai macam penyakit ya. Jadi ternyata makanan itu bisa merupakan nggak kalah hebatnya ya dengan pengobatan, dengan cara-cara pengobatan lainnya. Ya. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke sesi. Saya persilakan kepada Dr. Sony Ambudi untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, selamat petang pada semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Arya dan Indo-TCM Center yang lagi-lagi membantu saya untuk menyampaikan hal-hal yang penting di dalam teori kedokteran Tionghoa atau Chinese Medicine ya. Dan saya senang Dr. Arya selalu ngomong Chinese Medicine atau TCM ya. Karena huruf T itu memang sebenarnya ada satu rencana orang lain lah ya untuk
membuat bahwa TCM itu atau Chinese medicine ini menjadi satu hal yang selalu dilihat ketinggalan zaman gitu ya. Tapi kita lihatlah nanti ya, apa benar TCM itu ketinggalan zaman ya. Oke, jadi sore ini saya ingin menyampaikan seminar atau webinar dengan judul sesak nafas dan dahak kental ya. Dan ini merupakan satu hal yang atau satu kondisi kesehatan lah kalau boleh dibilang ya, kondisi kesehatan atau kondisi penyakit ya. Kesehatan yang sedang populer ya, sangat populer sekarang ini. Tidak hanya di sekitar kita, tapi seluruh dunia ya. Yang di Indonesia juga banyak ini ya, selalu dibahas ya. Saya pernah bukan pernah, sering sekali saya bicara soal ini ya dengan orang-orang yang dari sekitar saya dan juga kadang-kadang melalui telepon. Ya, sebelum lebih jauh saya ingin memperkenalkan diri lebih jauh lagi ya. Tadi Arya udah bilang saya di praktek di New Zealand, betul sekali. Saya sudah 21 tahun tinggal di sana dan saya praktek Chinese medicine di sana ya sejak 12 tahun yang lalu. Jadi 100% saya sudah menggunakan TCM. Ya, tidak lagi kedokteran barat. Walaupun saya sebenarnya seorang dokter, ya saya alhamdulillah lulus ya dari Fakultas Kedokteran UI tahun 86 ya, udah lama sekali ya. Jadi udah istilahnya apa namanya, bangkotan gitu ya. Tapi saya 12 tahun terakhir ini saya praktek melulu hanya menggunakan Chinese medicine dan buku-buku klasik yang dipakai sebagai rujukan utama dari Chinese medicine. Nah, kemudian saya juga belajar Chinese medicine pertama kali malah di New Zealand, yang bikin kaget bapaknya Arya ya, Dr. Willy Aparis ya. Jadi Arya itu ponakan saya gitu ya, bapaknya itu teman sekelas angkatan waktu saya di FKUI. Ya, dan akhirnya saya kemudian dapat kesempatan juga untuk belajar di Tiongkok tahun 2010 dan 2014. Nah, itulah sedikit tentang saya. Kalau mau tahu lebih banyak, silakan buka LinkedIn. LinkedIn itu ada, tinggal tulis aja, yang putih nanti keluar data saya. Oke, nah seminar ini ditujukan khususnya ya, walaupun ini terbuka buat siapa aja ya, kalau ada orang mau belajar Chinese medicine silakan aja. Tapi seminar ini ditujukan bagi praktisi TCM seperti yang tadi Arya bilang ya, ya karena banyak hal yang istilah-istilah teknis yang menggunakan terminologi atau istilah yang berasal dari kitab-kitab klasik dari TCM ya, Chinese medicine. Oke ya, kita maju ya. Oke, sebelum kita melaju, sebelum kita meluncur, nah saya ingin menjelaskan atau menegaskan ya, lebih baiknya menegaskan bahwa semua penjelasan pada webinar ini merujuk sepenuhnya kepada kitab klasik Huang Dinejing. Ya. Jadi nanti kalau ada yang tanya di luar Huang Dinejing, saya bodoh deh. Saya ngaku aja deh. Ya, saya nggak ngerti apa-apa. Saya cuma pakai Huang Dinejing itu aja. Ya. Itu aja saya bacanya aja, mesti saya ulang-ulang dan dengan webinar ini saya mesti mengulang bacaan itu lagi karena memang data informasinya banyak sekali. Di buku itu terbit 2.300 tahun yang lalu. Waktu pertama kali orang Tiongkok bisa bikin printing ya, itu 300 tahun sebelum Masehi. Kemudian dia isinya sudah dibahas lebih dari 2.000 tahun ya, paling nggak udah 4.000 tahun lah umurnya. Isinya lah ya, isi dari Huang Dinejing ya. Jadi bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, tapi lebih dari 4.000 tahun. Ya, itu yang saya baca dan selalu ada di dekat saya ya. Jadi kalau ada yang ragu buat saya ragu-ragu, saya kembali ke situ. Nah, jadi sekali lagi, semua isi pada webinar ini, semua yang saya sampaikan, sepenuhnya 100% merujuk kepada kitab Huang Dinejing. Ya. Nah, jadi ada Huang Dinejing itu ada dua ya. Mungkin buat yang baru berkenalan dengan TCM, ada dua bagian besar. Satu Suen atau pertanyaan umum, yang kedua pertanyaan khusus atau Lingsu. Nah, sore ini kita banyak menggunakan Lingsu, walaupun Suen masih tetap dipakai. Ya, pertanyaan sulit istilahnya. Jadi dia ada diartikan pertanyaan khusus atau pertanyaan sulit. Ya, karena bahasa Mandarin itu begitu ya, satu kata itu bisa punya lebih dari satu arti, walaupun berdekatan artinya. Oke ya.
Oke. Nah, saya sebenarnya tadinya mau kasih judul ini nih. Mau kasih judul ini, seminar hebat tentang bayam. Ini adalah latar belakangnya nih. Ya saya udah sering sekali nih sama Arya bikin seminar. Jadi yang lucu itu kalau saya menjelaskan tentang sesuatu, kemudian ini obatnya bayam. Nah, kemudian orang tuh sibuk cari bayam. Kan ada yang tanya, gimana apa namanya saya bisa tahu gitu. Orang saya nih nggak punya apa tuh namanya intel gitu di lapangan ya. Ya malah dari japri-japri yang sampai ke saya gitu ya. Ya, jadi ada orang yang kirim pertanyaan ke saya japri ya. Macam-macam, ada yang pakai email, ada yang pakai messenger, ada yang macam-macam lah. Jadi kalau saya habis ngomong bayam, semua orang sibuk bayam. Bayam itu diapain katanya? Ya, bayam itu diapain? Jadi di apa tuh direbus apa dimasak segala macam gitu. Bayam semua. Saya bilang, saya kemarin tuh nggak nerangin cuma bayam hanya dipakai untuk menjelaskan bahwa ini obat yang dipilih. Gitu. Kebetulan memang saya seperti yang Arya sampaikan tadi adalah seorang TCM food therapist. Jadi TCM food therapist. Jadi saya mengobati orang dengan makanan, melulu makanan, ya. Nggak ada herbal, nggak ada jarum, hanya makanan aja, gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang Arya juga ikut. Nggak tahu kenapa Arya itu mau-maunya aja ngikutin saya. Padahal emang nggak ngetop ya. Obat tuh kudu keren, kudu mahal. Jadi tapi ini lucu juga kalau saya ngomong bayam, semua sibuk cari bayam. Gitu. Saya juga heran juga. Dan itu saya kalau mau nerangin, saya juga mau nerangin apa ya bayam gitu ya. Saya bilang, ya emang, dan apa namanya, bayam itu bukan yang utama gitu. Yang utamanya itu diagnosis gitu. Jadi dan bisa bayam itu bisa macam-macam. Kalau di New Zealand ada yang namanya apa tuh? Ada yang namanya apa seperti bayam juga ya, tapi besar-besarnya. Ada silver beet, ya, ada silver beet. Nah, ada terus udah gitu bisa diganti sama yang hijau lain. Gitu, bahkan oleh daun singkong misalnya. Jadi kenapa jadi mesti terpaku sama bayam gitu? Ini saya mohon maaf, saya ambil waktu sedikit untuk menjelaskan ini karena saya kadang pusing juga. Saya bilang saya ini ngomongnya kayaknya bukan cuma bayam gitu, dari ribuan kata yang saya jelaskan di seminar saya itu nggak cuma bayam, tapi orang sibuk sekali dengan bayam gitu ya. Jadi saya bilang saya mau bikin seminar, judulnya saya bilang bayam bukan makanan obat sakti, cuma ampuh buat liver yang ancur-ancuran gitu. Nah, jadi orang harus cari liver yang ancur-ancuran itu kayak apa gitu. Nah, atau empedu yang ancur-ancuran gitu. Nah, itu pakai bayam bisa sembuh. Tapi bukan hanya bayam, dan yang penting itu cari. Bener nggak liver gitu? Kalau orang yang sakitnya bukan liver, dikasih bayam, mau makan sebaskom 3 kali sehari, ya nggak ada apa-apanya. Nggak bakal sembuh. Jadi kenapa jadi pusing bayam gitu? Oke, terus ya, silakan ya. Atau saya mau kasih judul ini tadinya nih. Ini benar loh, saya kemarin kepikiran seminar mengenai apa namanya ubi. Nah, kalau di Indonesia mungkin ada yang dikenal sebagai cilembu ya. Saya mau bikin seminar. Tadinya nih seminar yang satu saya tulis judul seminar hebat mantul yang bilang bahwa ubi jalar bukan paling ampuh untuk limpa. Ya, limpa yang jelek, limpa yang rendah fungsinya. Ada yang lebih sakti lagi namanya duren. Ya, saya udah tiap minggu sekarang saya mabok duren. Saya emang senang duren. Bisa juga pakai tempe. Dan tempenya itu nggak perlu mentah. Ya, apa namanya, obat yang saya pakai sebagai makanan obat ya, di dalam terapi saya itu dimasak enak gitu. Kemarin ada anak umur 3 tahun dia dengan leukemia, ya, ibunya disuruh masak daun singkong, dibikin yang enak supaya anaknya suka. Namanya umur 3 tahun segitu aja susah masukinnya. Jadi kalau nggak ada ubi, kita bisa ganti pakai duren, pakai tempe, bahkan bubur merah putih itu yang buat upacara kalau orang-orang Jawa dulu ya. Saya masih ingat zaman saya kecil. Ya, yang apa kayak ini kalau mau bikin upacara biasanya dia selalu ada bubur merah putih. Itu bisa juga. Kalau di luar negeri nggak ada bubur merah putih, yang adanya bubur beras disebutnya. Apa namanya, rice congee gitu. Ya, di Tiongkok juga ada ya, rice congee ya. Rice congee kalau nggak salah. Bener ya? Ada ya? Iya, ada sih. Ada ya. Nah, itu bubur ya yang manis kan ya? Manis banget ya. Macam-macam lah sana, bubur ubi juga ada. Iya, bubur ubi ada. Nggak bubur beras ada. Itu, wah, saya sih nggak terlalu suka. Tapi maksudnya
Itu juga bisa dipakai, misalnya nggak ada ubi terus, waduh nggak ada ubi orangnya mati deh. Ya nggak gitu. Ya kita jadi limpa itu bisa dikasih macam-macam gitu ya. Gitu. Nah ini makanya saya gemes banget gitu. Saya bilang saya mau bikin biar ini saya pasang aja di sini. Jadi nanti kalau ada orang yang dapat PowerPoint-nya dari Arya, dia baca, waduh, duren. Nah jadi udah apa namanya duren nanti makin hebat itu harganya ya. Nggak apa-apa kan, petani duren jadi lebih sejahtera. Oke, terus ya. Gitulah saya. Jadi kalau kata Cak Lontong mikir gitu. Kalau orang ikut seminar tuh mikir dong. Masa ikut seminar yang dilihat cuma bayam satu. Terus ada ubi satu. Ya enggak lah. Judulnya aja udah nggak pakai bayam sama ubi, tapi yang dikejar-kejar cuma bayam sama ubi. Ini gimana? Ini belajarnya dulu di mana sekolahnya? Kalau yang misalnya yang tanyanya itu seorang misalnya orang awam gitu ya ke saya, nggak apa-apa. Kadang-kadang yang nanya itu praktisi gitu. Dia menjelaskan diri sebagai, saya lihat saya kan penasaran, ini orang siapa nih? Saya lihat, ternyata dia menyebutkan diri sebagai praktisi. Ya praktisi apa namanya? Artinya terapis gitu ya. Bilang ya ampun saya bilang gitu ya. Mikir kalau kata Cak Lontong itu. Ya apa namanya orang ngomong dari utara ke selatan yang dibahas cuma yang ketemu di jalan segede bayam sama segede ubi. Ya, oke ya, terus ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke ininya nih, mulai masuk ke inti dari seminar ini. Jadi apa sih definisi penyakit di dalam Chinese medicine gitu? Di dalam kedokteran Tionghoa ini apa di dalam TCM ini? Nah di kitab Huang Di Neijing itu ada gitu nih, kitab umurnya udah lebih dari 4.000 tahun disebut. Ya ini ada di bab 25 dari Lingsu. Jadi penyakit dan akarnya, ya judul babnya itu. Dan juga ada di bab-bab lain, tapi di 25 itu dia disebutkan satu bab isinya cuma itu aja. Ya. Jadi disebutkan bahwa kalau demam cari akarnya, kalau nyeri cari akarnya, kalau kehilangan fungsinya cari akarnya. Jadi saya kemarin menyimpulkan, gimana sih nyebutinnya ini? Masa satu bab mesti saya sebutin semua nih saya bilang nih. Bukan 2 jam. Satu hari sampai besok pagi nggak kelar ya saya bilang. Jadi pada dasarnya penyakit itu di dalam Chinese medicine adalah terjadinya kehilangan fungsi dari satu bagian tubuh atau satu alat tubuh ya itu, dan itu bisa fisiologis. Jadi misalnya tangan kita ini nggak bisa bergerak karena misalnya lumpuh misalnya. Itu kalau orang kan bilang fungsinya hilang. Tapi bisa juga kulit yang misalnya gatal-gatal atau kulit yang terkena infeksi, itu berarti dia terkena serangan dari luar. Jadi tidak melindungi orang yang mempunyai kulit itu berarti kehilangan fungsinya. Itu juga disebut penyakit gitu. Ya, jadi kehilangan fungsi. Itulah. Jadi ada di yang paling jelas ada di Lingsu bab 25. Silakan ya. Nah, di bab 25 ini disebut, ini kayaknya sebelum lagi, disebutkan itu ujungnya. Satu bab dari kalimat, dari apa namanya? Alinea ya. Saya udah lupa nih ya di bahasa Indonesia. Bukannya sombong. Jadi di situ disebut ya, mau ada yang buntu, katanya ada yang mandek, cari akarnya. Mau ada demam, cari akarnya. Semua. Ujungnya itu disebut itu dengan jelas, carilah akarnya katanya gitu. Nah ini ada istilahnya nih akarnya ini. Ya sebelumnya saya sebut tujuan, tapi kemarin saya konfirmasi ke guru saya orang Taiwan ya, yang sering ngajarin saya mengenai Mandarin. Dia lebih pintar dari saya. Nah jadi dia bilang nggak ada yang lebih pas katanya. Ya, dan ada di bukunya itu ternyata seperti itu. Ya namanya Zijiben ya. Oke. Nah, cari itu akarnya. Jadi asal muasal ya. The origin katanya. Di akarnya. Kalau terjemahannya dalam bahasa Inggris. Terus ya. Nah, kalau definisi gejala apa katanya? Tadi kan kita bicara penyakit. Sekarang definisi gejala itu apa? Di Lingsu di bab 5, jadi di awal ini. Lingsu itu ada 81 bab ya. Dan lucunya itu dia nyebutnya itu
apa yang terjemahan aslinya itu kayak tulisan lontar gitu. Jadi dia tuh lembaran disebutnya. Jadi ada 81 lembar. Jadi kalau buku-buku kuno itu kan di zaman kerajaan kita dulu, zaman Majapahit, zaman Mataram disebut lontar. Nah, itu seperti lontar juga. Disebutnya lembaran. Jadi lembaran 5 disebut bahwa gejala adalah kehilangan fungsi. Jadi bisa rendah, bisa terganggu fungsinya. Secara fisiologis dan psikologis. Bayangkan, ini buku udah 4.000 tahun udah ngomong kayak gini sebelumnya. Ya, lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Gitu. Kalau Anda nggak percaya, saya senang sekali. Senang banget saya kalau nggak percaya, saya bilang saya senang sekali, alhamdulillah. Gitu. Kenapa? Kalau orang percaya, saya bilang nggak seru gitu. Tapi kalau orang bilang, saya nggak percaya, oke, cari bukunya, ya, dan baca, ya. Nah, gitu. Kalau misalnya ternyata saya salah mengutipnya, ya, atau menerjemahkannya, saya senang sekali deh. Tapi kalau misalnya orang cuma, saya udah tahu, syukur gitu ya. Syukur. Makanya saya senang kalau dia bilang, saya nggak tahu, iya baca gitu ya. Oke ya, silakan ya. Ya, artinya penyakit di dalam Chinese medicine itu cuma gejala. Jadi sama aja gitu. Ya, yang disebut penyakit itu dalam bahasa kita sehari-hari sekarang ini ya, itu adalah gejala saja di dalam Chinese medicine atau kedokteran Tionghoa. Yang harus dicari dan kemudian diobati adalah Qi Ben itu, ya, yang nanti akan kita lihat lagi. Saya udah pernah jelasin di dalam kuliah sembuh, apa yang sembuh untuk para praktisi. Berapa lama yang lalu? Ya, sebulan kali ya. Nah, itu adalah Zhangfu yang fungsinya tidak seimbang. Nah, ini ada di Lingsu bab 25. Jadi mau sesak nafas, mau dahak kental, mau apa aja deh, termasuk kanker, itu cuma gejala. Bukan penyakit di dalam Chinese medicine itu. Harus cari akarnya. Harus. Ya, yang lebih dari itu karena seorang praktisi Chinese medicine, harus mengobati si akar itu, si Qi Ben itu. Harus, wajib. Qi Ben itu diobatin. Ya, harus diobati karena tanpa mengobati itu tidak bisa menyelesaikan masalah kesehatannya secara lengkap. Bahkan di beberapa bab di Lingsu disebutkan bahwa yang namanya gejala pinggiran istilahnya. Mereka bilang gejala pinggiran. Jadi gejala kecil-kecil itu nggak usah diperhatiin katanya. Udah, nggak usah dipusingin, obati dulu itu Qi Ben-nya itu. Akarnya itu harus diobati gitu. Ya, jadi kemarin saya ingat waktu ada seminar itu, ada yang tanya sama saya, kalau misalnya sekarang rasa nggak enaknya, gejalanya itu menimbulkan rasa nggak enak, apa itu kita obati duluan apa udah belakangan? Enggak, kalau di Chinese medicine nggak begitu. Harus dicari penyebabnya, terus diobati penyebabnya. Harus diobati asal muasalnya, bukan penyebabnya. Saya suka preset ngomong. Asal muasalnya itu harus diobati, harus dicari, dan itu yang diobati pertama. Nggak usah pusing. Jadi kalau ada orang misalnya sesak nafas, dicari penyebabnya. Gitu, nggak usah pusing dulu, sesak nafas diapain ya, ini dipasang oksigen segala macam. Enggak. Gitu. Nah, saya punya pasien anak umur 13 tahun datang dengan gejala asma hebat, serangan asma. Dan itu dia tiap 3 bulan, katanya hampir tiap 3 bulan menurut ibunya. Dari kecil itu dia sudah sering seperti itu. Gitu. Saya cari, ternyata datangnya dari liver. Jadi demam tinggi. Ya, saya obati itunya, livernya. Saya nggak sibuk cari oksigen, atau kalau di klinik saya kan emang nggak ada oksigen, mungkin saya cari kipas gitu ya, pompa sepeda kali ya zaman sekarang. Enggak, saya obatin aja livernya, dan kemudian dalam waktu agak lama tuh, biasanya saya satu pasien cuma setengah jam di klinik saya gitu ya. Nah, tapi karena dia pasien baru, saya kasih 1 jam, waktu itu beruntung juga dia persis datang pertama kali ya. Nah, jadi saya obati livernya, dan dalam waktu setengah jam, 30 menit, itunya sesak nafasnya hilang. Kemudian dalam waktu 45 menit, demamnya berkurang. Masih demam sedikit, tapi dilanjutkan ya. Jadi harus diobati asal muasalnya. Gak usah pusing. Tiba-tiba sesak nafas hebat, tiba-tiba sakit kepala, enggak ya. Gitu.
Oke ya, terus ya. Ya. Oke, nah sebelum kita jauh ke sana kemari ngomong yang aneh-aneh, yang apa namanya, yang nggak pernah dengar, nggak pernah baca segala macam. Kita kembali lah, bagaimana cara pandang Chinese medicine terhadap tubuh manusia. Ini penting gitu loh. Jadi teori dasar mengenai tubuh manusia itu harus diketahui betul gitu. Jadi jangan terus udah gitu. Ini kenapa tadi asma itu? Kenapa kita nggak? Itu kan perlu oksigen, itu orang nanti bisa ini, dia bisa pingsan, bisa segala macam. Ya gini deh, cari tahu dulu deh teorinya mengenai tubuh manusia. Nah, di dalam Chinese medicine itu ada teori namanya Jiangfu ya. Jadi alat-alat dalam itu ada 5 dari sekitar 20-an ya, 20 atau 20 berapa alat dalam manusia atau organ yang dia berperan sebagai manajer. Kalau saya bilang sebutnya top manager. Kenapa? Karena di bawahnya ada manajer atau sub manager lain ya. Nah, jadi ada Fei, ada Shen, ada Gan, ada Pi, ada Xin. Nah, kalau kita ngomong apa namanya asal muasal atau Jiben itu dia itu adalah salah satu dari 5 tadi. Itu yang menyebabkan kelainan kesehatan. Di kitab Lingsu ya itu bahkan disebut katanya alat-alat lain yang terkena kelainan ini itu kita nggak perlu repot gitu. Jadi kalau misalnya sekarang misalnya katakanlah yang berpartner atau menjadi teamwork dengan Gan itu adalah empedu ya, kita disebut sebagai Faguan. Nah, terus ternyata empedunya itu, nah kita katanya harus tetap memperhatikan si top manager itu, gitu. Jadi tetap harus diperhatikan yang 5 ini. Kalau kita nggak tahu teori ini, bubar, ya, karena memang inilah yang menjadi asal muasal dari kelainan sistem tubuh secara keseluruhan, gitu. Bahkan pada bab yang membicarakan mengenai gangguan luar yang disebut sebagai setan ya, evil. Jadi sebagai setan di dalam Chinese medicine itu disebutkan bahwa bukan kita kita nggak usah ngejar-ngejar si setan. Namanya juga setan hantu. Gimana nembaknya pakai apa gitu loh? Disedot di vacuum cleaner. Nggak bisa gitu. Kita ngobatin si 5 top manager ini. Ada di Lingsu. Makanya saya senang sekali kalau ada orang bilang, saya nggak pernah baca, syukur. Saya mah senang banget. Pengen saya bilangin gitu. Kenapa? Karena jawaban saya udah jelas. Kalau gitu silahkan Anda baca sendiri. Ya kan? Kalau saya nanti salahin, enggak, saya bacanya beda. Oh, saya senang banget. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ternyata masih bodoh, senang banget saya. Ya, saya senang banget. Jadi, semua ada. Dan ini, yang mengenai 5 ini, sering disebut 5 ini, katanya 5 depo. Jadi 5 istilahnya tuh markas besar ya dari qi dan darah ya. Itu ada di bagian pertama dari kitab Huang Gen Jing ya, atau Suwen ya di bab 10 dan 11. Silakan. Nah, prinsip terapi dalam TCM adalah dengan memperbaiki fungsi dari tadi Jiangfu atau top managers dengan menggunakan salah satu atau lebih dari metodenya. Jadi gini loh, yang namanya akupuntur atau tusuk jarum, cupping atau bekam, sibusi yang dipanasin, tuina atau pijat TCM, herbal TCM, meditasi TCM, Qigong TCM, dan makanan TCM, ya, dan mungkin ada punya yang lain, saya nggak tahu. Nah, itu merupakan pilihan atau cara alat penyembuhan. Jadi nggak ada alat yang istilahnya tuh yang istilahnya paling top gitu, enggak. Kita lihat mana yang paling cocok gitu. Ya, saya memilih misalnya sekarang saya memilih makanan karena saya lihat makanan itu sebenarnya paling mudah ya, dan kekuatannya itu sama dengan herbal. Gitu. Makanannya juga bukan makanan yang belinya di Tiongkok, enggak. Ya, kadang-kadang minta sama tetangga gitu. jadi yang dicari itu yang kita perhatikan tuh makanan tuh. Saya kalau misalnya saya lagi pergi ketemu ada orang sakit segala macam, saya ada ini nggak, ada ini, udah yang ada itu apa namanya yang dipakai, asalkan dia cocok dengan diagnosisnya. Ya, yang pertama harus dicari diagnosisnya.
Ziziben itu yang harus tepat. Kemudian baru dicari alatnya, jangan dibalik. Oh nih ada ubi warnanya perak gitu misalkan ada apa silver sweet potatoes. Ya enggak gitu loh. Diagnosis yang penting. Nggak usah di apa tuh namanya terus dinaikin jadi dikasih mahkota gitu si ubi itu. Enggak gitu. Ya. Gitu. Jadi kemudian baru dicari kalau udah ketemu diagnosis yang tepat. Dan ini tata laksana atau manajemen dari pengobatan nggak boleh dibalik. Ya, jadi nggak bayamnya dulu. Bayam, saya punya bayam buat apa? Buat segala macam, buat anti kanker apa segala macam. Buat kanker udah jelas gejala di dalam. Ngapain kita pusing sama bayam? Gitu ya. Kita cari dulu. Gitu. Jangan-jangan cuma diajak ngomong aja sembuh. Bisa. Saya pernah ada orang dengan panic attack. Ya. Nah, datangnya itu dari panic attack itu si anak itu datangnya dari liver. Tapi ya saya waktu itu ya terus udah itu nggak sibuk cari bayam, enggak. Saya bilang ini dengan bentuk dari kelainannya ini anak perlu dilepas. Jadi rasa marahnya itu mesti dilepas. Saya cuma ngomong gitu. Namanya M ya panggilannya. Anak umur 15 tahun. Udah kayak patung aja itu. Sekarang kan ramai tuh yang dicat apa tuh perak itu berhenti di perempatan jalan. Nah, itu kayak gitu diem bisu. Dibawa sama bapaknya. Saya udah tidur, saya periksa. Nah, kemudian kira-kira 10 menit kemudian saya tahu. Saya bilang ini mesti saya lanjutkan. Nah, terus saya bilang, udah lepasin deh, kamu marah. Wah, keluar dia. Belum saya pasang apa-apa. Belum jarum, belum moksa, belum apa. Ya, dan akhirnya setelah 10 menit dia nangis, kemudian dia tidur 20 menit, bangun-bangun, dia lihat saya, halo Sony, apa kabar? Udah lain. Ya. Jadi diagnosis itu penting, nggak bisa tergantikan, nggak bisa, nggak ada itunya alatnya dulu, nggak ada misalnya pekam, pasang aja udah di sini pasang lu, ya enggak lah, dicari tahu dulu, cari tahu kenapa gitu, ya nggak udah main pasang aja gitu, atau main tusuk aja jarum 2 gitu, coblos aja, ya ampun gitu, ya nggak bisa, harus dicari diagnosisnya, ya di sini. Nah ini saya memberikan diagnosis, nanti kalau mau baca yang rinci silakan lah, ya karena ini area nanti bakalan bagi. Jadi ini diagnosis kalau di kamus ini dicari seperti ini, apa sih disebut diagnosis? Diagnosis adalah penentuan jurisdiksional gitu. Penentuan berdasarkan alat, tanda dan gejala menggunakan alat segala macam. Ya, penjelasannya panjang lebar, hebat banget lah. Nah kalau di kedokteran Tionghoa yang namanya diagnosis itu, ya kita ada 4 cara, ada tekniknya. Terusin ya. Ya ada tekniknya. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Tapi yang pasti di dalam Chinese medicine ini dari buku loh ya, dari Suen ini. Chinese medicine yang diukur adalah fungsi dari pengelolaan qi, pengelolaan jing, dan pengelolaan shen. Ya. Nah, jadi itu yang diukur. Jadi kalau kemarin saya dapat anak leukemia yang dokternya itu juga pusing karena tidak konsisten datanya ya dari pemeriksaan laboratorium, dibawa sama ibu bapaknya ke saya tuh. Saya bilang cuma ini aja, cuma mesem-mesem aja. Saya bilang saya tetap periksa secara fisik. Nah, jadi nggak konsisten. Nah, kalau saya sebagai seorang praktisi TCM, walaupun saya punya ijazah dokter, dan saya pakai teori TCM. Jadi saya periksa qi-nya gimana, jing-nya gimana, shen-nya gimana. Akhirnya ketemu si anak yang umur 3 tahun yang leukemia ini, dia punya rasa sedih. Jadi lebih melulu karena di shen itu ya, dia emosi. Dan konsep dasar ini harus selalu dipegang. Jadi orang, ya mohon maaf ini ya, saya mohon maaf betul. Mohon maaf betul kepada para terapis atau siapapun yang mengaku sebagai seorang praktisi TCM, ya kayaknya kalau misalnya Anda punya konsep lain gitu, saya pengen lihat bukunya deh, bener loh, penasaran saya. Ya kalau saya bisa fotokopi, tolong saya kasih tahu nanti saya ganti gitu. Karena kalau di dalam bukunya Huang Lin Jing Suen itu ini yang diukur gitu, qi, jing, sama shen gitu.
Ya nggak ada apa namanya mesti laboratorium yang lain, nggak ada gitu. Ini apa Jensen, udah itu aja. Sehingga nanti kalau kita misalnya ketemu diagnosisnya ada ini, gimana C-nya, gimana J-nya, gimana Sen-nya. Mau cari itunya, mau cari alat apa namanya obatnya, sama juga gitu. Sama juga kayak saya makanan ya saya memperhatikan karakter C, ginseng pada makanan itu. Jadi bayam itu bukan karena mengandung zat besi, nggak ada gitu. Anda punya teori itu bukunya mana sih gitu? Maksudnya secara TCM loh ya, bukunya mana gitu loh. Zat besi itu di sebelah mana di Wang Dinejing gitu loh. Enggak, yang dilihat bayam itu ada karakter dan karakternya itu meliputi si ginsengnya ini. Gitu bukan yang lain gitu loh. Silakan ya, terusin ya. Nah, inilah cara yang saya bilang tadi, ada 4 cara diagnostik. Ada Wang, Wen, Wen sama Qi. Ya. Ya. Nah, dilihat, dicium, ya, terus kemudian ditanya, ya, diraba, ya, dan itu apa namanya? Ya, itu ada 4 itu. Nah, nanti kalau dia udah kita dapat datanya, kita menggunakan teori harus TCM. Jadi gimana kalau Anda nggak pakai teori ini nggak selaras gitu loh. Harus dipakai teorinya, teori apa yin yang bisa, bagang bisa, Using bisa, San Handong bisa, San Jiao bisa, atau teori-teori lain ya. Nah, nanti akan ketemu salah satu dari Changfu yang tadi yang 5 manajer top itu. Ya, nah itulah yang menjadi asal muasal atau judgment itu dari penyakitnya. Terus ya, silakan ya. Ini harus dipakai nih. Kalau saya laminasi itu ditaruh di klinik itu. Karena kalau kita udah melenceng dari situ, nggak bakal ketemu. Nah, sekarang kalau sesak nafas sama dahaknya kental, ya kita harus diperiksa tadi. Si pasien itu diperiksa C-nya, periksa J-nya, periksa Sen-nya. Kemudian dipakailah teori-teori TCM. Ini sebuah logika loh. Logika sederhana gitu. Ya kan? Misalnya ada orang mau masak dia misalnya dengan bumbu-bumbu yang berdasarkan apa gitu. Apa rasa? Ya kan mesti rasa itu nggak berdasarkan timbangan gitu. Makanya orang kalau masak itu kan lebih pada rasa ya. Timbangan itu nggak terlalu dipakai, walaupun memang kalau masuk kue segala macam harus detail, harus sesuai sama timbangan, tapi kan tetap rasa yang dipakai. Sekarang Anda cuma pakai timbangan, rasanya dihilangkan, ya rasanya mungkin akhirnya rasanya aneh masakan itu, kan gitu aja. Nah, nanti dicari apakah V-nya, apakah Shen-nya, apakah Gan, apakah Pi, apakah Sin. Yang itu, yang apa tuh, yang nggak beres gitu loh. Nah, baru itu diobati gitu. Ini rangkaian daripada proses untuk mencari diagnosis ini, itu harus dipegang teguh. Jadi jangan ujuk-ujuk ini. Ini kan habis dicibad ini kan ada alat terapinya. Jadi jangan ujuk-ujuk loncat dari sesak nafas, langsung loncat-loncat ke misalnya dikasih ubi misalnya. Ininya mana? Itunya apa? Logikanya gimana gitu? Nggak ada tebak-tebakan di dalam Chinese medicine. Saya mohon maaf loh ya. Saya harus menegaskan ini. Dan saya terpaksa memperingatkan mereka yang tidak menggunakan itu jangan claiming sebagai praktisi TCM lagi. Ya mohon maaf. Karena di buku nggak gitu loh. Nggak tahu Anda pakai buku yang apa dari mana tuh. Tapi nggak ada tebak-tebakan. Harus kita. Kenapa? Karena di dalam Chinese medicine, filosofi kita sebagai seorang terapis itu sangat ketat. Ya, bukan cuma kuat tapi ketat. Apa artinya? Seorang pasien itu menjadi tanggung jawab kita. Ini bukan urusan goreng telur nih, urusan nyawa orang. Jadi jangan tebak-tebakan. Ya, jangan tebak-tebakan. Masa nyawa dipakai itu. Tadi saya baca mengenai apa namanya, ya saya terpaksa ngomong mengenai obat yang katanya cocok untuk apa gitu, untuk penyakit tertentu zaman dulu, ternyata cocok lagi dengan ini katanya. Ini saya bilang ini orang kok dipakai kayak prinsip percobaan, manusia loh. Saya bilang nggak etis banget ya. Kalau buat saya nggak bermoral itu, mohon maaf ya, nggak bermoral. Orang yang suka pakai pasien sebagai tebak-tebakan sangat tidak bermoral, saya mohon maaf. Dan itu ada di buku Neijing. Walaupun di buku Neijing disebut juga pasien yang nggak mau disembuhkan jangan diobatin, ada loh di buku Neijing. Dulu saya pikir keras banget nih, ternyata benar gitu. Setelah saya di lapangan, setelah di klinik,
Saya ketemu sama pasien emang nggak mau diobatin, nggak bisa diapa-apain emang, udah. Datangnya ke klinik itu bukan niat untuk sembuh. Terus ya? Nah, oke deh. Ini selalu orang kalau nggak pakai gini, suka, ini Dr. Sony cuma cerita doang kan. Dulu saya pernah pernah dapat komentar kayak gitu. Saya nggak dengar langsung dari orang itu cerita sama temennya. Dr. Sony kalau nerangin itu, wah cerita doang. Oke, saya punya 2 kasus. Jadi 2 dari banyak kasus, saya nggak sebut berapa. Jadi ada orang dengan suara serak dan dahak kengkak sejak 40 tahun yang lalu, dan ada yang punya batuk dan dahak sejak 45 tahun yang lalu. Ini bukan karangan loh, orangnya masih hidup dua-duanya. Ya, yang satu di Jawa Timur, yang satu di sana di di Auckland. Yang di New Zealand ini dia electrician, tukang listrik. Ya udah umurnya 70, gagah tapi gagah benar ya. Suaranya serak ini, waduh salah ketik nih. Suaranya serak, terus punya dahak kental. Udah 40 tahun dan menurut dokternya dia itu kena Lyme disease yang disebabkan oleh bakteri yang hanya ada di Amerika, yang ditularkan oleh kutu. Nah, dia emang pernah ke Amerika umur 30-an, dia ke sana, pulang dari sana dia sakit itu. Tapi ya saya nggak pusing gitu. Dia cerita macam-macam, dia bawa hasil laboratoriumnya segepok itu, ya saya cuma senyum-senyum aja. Saya periksa secara TCM dan saya ketemu bahwa livernya lemah dengan mutu darah yang jelek. Karena apa? Karena kerjaannya dia. Jadi dia tuh kalau kerja, yaitu dia badannya itu ditekak-tekuk karena dia suka masang listrik itu di bawah rumah gitu. Nah itu ruangannya sempit. Nah itu dia kerjanya tuh jam-jaman itu udah seharian dari pagi sampai sore gitu. Dan itu dia kerjakan selama puluhan tahun sehingga livernya terganggu gitu. Jadi sebelum dia berangkat ke Amerika, sebelum pulang gitu lagi. Akhirnya saya obatin untuk memperbaiki livernya, memperbaiki GAN. Dan saya kasih sorbayam. Lama juga sih memang. Ini salah satu pasien saya yang sembuhnya paling lama. Tadi barusan saya nyeletuk sama istri saya dengar cerita ada orang berobat berapa tahun, itu 2 tahun, saya bilang belum sembuh juga. Oh, kanker otak tadi saya diceritain, dikasih lihat videonya. Udah 2 tahun, saya bilang saya paling lama 9 bulan, alhamdulillah udah sembuh. Ya lama gitu. Ya dia sakitnya udah 40 tahun, Pak. Ya, bukan sakitnya kemarin sore gitu. Itu perlu waktu ya. Akhirnya setelah itu sekarang dia nggak ada lagi. Jadi yang lucu waktu itu saya masih pakai akupuntur ya. Ini udah pasien lama sekali, saya mungkin ada 10 tahun yang lalu. Sepulangnya dari pemeriksaan yang pertama, padahal saya masih diagnosis itu. Terus dia cerita, minggu depannya dia datang lagi, dia cerita bahwa dia batuk hebat selama 1 malam sampai nggak bisa tidur, dan dari batuk itu dia menghasilkan mukus, dahak. 1 ember, saya masih ingat banget tuh. 1 ember, Sony katanya. Wah, colorful, warnanya macam-macam, merah, hitam, wah hijau segala macam. Jadi waktu pagi, udah pagi dia, udah teler banget. Akhirnya dia bisa tidur, tapi katanya itu si batuknya berhenti sendiri gitu. Jadi itu ada upaya dari si cangfunya itu mengeluarkan dahak itu. Nah, itu dengan batuk. Untungnya saya udah jelaskan sama semua pasien saya udah jelaskan. Nanti kalau ada efek yang nggak enak, ya kalau kamu masih oke aja, tahan aja, nggak usah panik, nggak usah minum obat macam-macam. Nah, akhirnya dia setelah itu udah nggak batuknya ada ya sedikit, seraknya masih sedikit karena udah 40 tahun ya sakit seperti itu. Tapi dahaknya udah berhenti. Itu tiap kali kok sebelumnya itu saya ingat banget waktu yang pertama kali saya ketemu. Selalu minta izin, sorry saya mau buang dahak dulu kamar mandi gitu kan, saya ada toilet kecil. Ya. Nah, jadi kan kalau dilihat batuk nggak pusing gitu, nggak ada kasih obat batuk, nggak ada. Obat sesak. Sekarang terkenal banget tuh buat sesak itu. Waktunya buat antivirus, ya ampun, saya bilang. Oke ya, terus ya. Nah, kasus yang kedua, ini kejadiannya di Jawa Timur. Jadi saya punya grup retreat di Jawa Timur. Ini ibu-ibu ya semuanya. Ada 1 deh Bapak ya. Ya, 1. Guru-guru SD. Alhamdulillah, Masya Allah. Aduh, luar biasa mereka. Mereka nabung 1 tahun buat ketemu saya. Salah satunya ada nenek-nenek ini udah pernah saya jelaskan di seminar saya yang lain. Dia batuknya beruntun, nggak berhenti. Dan itu dahak. Jadi dia kemana-mana selalu bawa kantong kecil. Waktu saya periksa ternyata jantungnya panas karena dia punya rasa sedih akibat situasi di keluarganya, situasi keluarga. Jadi ini orang baik ini. Dan orang, ya ampun, saya kalau ngelihat orang ini suami istri sakit, suami juga sakit parah ya. Dia itu badannya itu
kurus kering, kerempeng gitu. Nggak taunya akhirnya saya terus diundang ke rumahnya. Waktu saya pulang saya sempat mampir karena saya mau naik kereta api, rumahnya di Bojonegoro sana. Ternyata dia itu apa namanya, maklar kue. Jadi dia punya toko, selain dia masak bikin juga kue, dia juga kuenya enak-enak. Saya dibawain sedikit. Ya ampun, saya bilang orang hidup di tengah kue, badannya kok kayak kayak kertas gini. Saya sampai heran. Kan emang nggak ada nafsu makan, nggak ada apa. Ya dan itu nggak apa namanya, ya dahaknya itu akhirnya alhamdulillah berkurang. Jadi dalam 3 bulan itu dia berkurang banyak. Sayangnya dia akhirnya nggak tahu memutuskan dia kembali lagi sama pengobatan lama ya. Jadi mungkin, nah kayak saya emang nggak keren gitu. Jadi mungkin dia bilang, wah ini walaupun udah jelas gitu, banyak saksi bahwa dia itu udah sangat berkurang ya. Tapi ini saya cuma ingin menunjukkan bahwa yang namanya batuk, ya namanya sesak, yang dahak segala macam kental segala itu cuma gejala aja. Nggak usah pusing gitu. Cari cicipennya itu. Ya. Oke ya. Nah ini ini diobatin pakai daun pepaya. Obatin pakai daun pepaya nih. Waktu itu saya ingat banget. Waktu itu saya lagi ngajar itu, saya bilang sama si IO-nya itu, ada daun pepaya nggak di sekitar sini? Dia IO-nya itu punya rumah besar. Oh ada dok, itu di belakang rumah. Oh, udah langsung daun pepaya terbusin ya, makan dia. Makan 2 kali, besok paginya batuknya 95% berkurang. Gitu. Tapi ini bahaya loh saya jelasin gini. Terusin ya. Bahaya banget ini. Kenapa? Karena nanti orang ngeborong sayur bayam di pasar Indo. Pusing ya lu. Bukan pusing, apa namanya? Kayaknya pusing juga. Kalau nanti orang-orang pasar Indo itu kaget, wah ini ada puluhan orang datang ke sini beli bayam. Terus gitu pohon pepaya di tetangga dipangkasin semua, diambilin. Ya ampun. Kalau kata Cak Lontong tadi saya udah pasang tuh apa namanya posternya. Mikir gitu loh. Saya nggak komersialisasi daun pepaya sama daun pepaya sama sayur bayam, enggak. Saya mengajak untuk mencari penyebab dari penyakit-penyakit pasien Anda semua supaya kesembuhannya lebih baik. Gitu. Saya apa namanya, ini untuk Anda sendiri gitu kan, senang kan kalau melihat, oh saya kalau lihat pasien Anda, saya punya pasien kanker otak, waktu dia sembuh 2,5 tahun saya ngobatin dia. Sebenarnya sih 6 bulan udah selesai gitu, cuma gara-gara dia disikat sama obat-obat yang keras gitu. Akhirnya 2,5 tahun dia clear semua. Tapi sekarang masih ada, sehat, segar bugar, ya anak muda. Senang banget. Aduh, saya kalau orang saya nggak ketemu aja, saya suka nanya sama omnya yang masih terus berobat, bukan karena apa, karena dia pengen sehat. Gimana ponakan kamu? Udah cerita, udah ganti pacar, udah selesai sekolah, udah ganti kerjaan, wah senang banget saya. Tak terkirakan ya, senangnya itu saya, alhamdulillah. Oke ya, jadi jangan sampai daun pohon pepaya Anda, tetangga Anda itu hilang semua daunnya ya. Ini bukan gara-gara saya loh. Nah ini wasiat saya untuk setiap praktisi TCM atau mereka yang mengaku sebagai praktisi TCM. Siapa aja deh. Silakan baca sendiri langsung kitab Kuang Dinejing Lingsu, terutama bab 25 ya, dan juga 81 bab lainnya. Nggak ada cara lain untuk berilmu kecuali ngelmu. Nah, ngelmu itu nggak usah pergi ke ke atas gunung, ya, sembunyi di bawah pohon yang besar, enggak. Baca. Saya sering nih nulis kayak gini nih. Kalau udah ada orang nanya, itu maksudnya apa ya gitu ya. Misalnya dia habis lihat video saya gitu. Itu obat ininya apa ya? Apa tuh namanya tuh? Herbalnya apa sih? Ini maksudnya nih herbalnya apa? Saya bilang, Anda udah lihat dong sih videonya gitu. Ini nggak ada urusannya saya memperkenalkan herbal gitu. Maksudnya bukan mempopulerkan herbal itu enggak. Kenapa tanyanya seperti itu gitu? Dan saya paling sedih kalau yang nanya itu waktu saya lihat di medsosnya itu dia praktisi TCM. Waduh, saya bilang nggak masuk akal itu. Ayo terus ya. Nah, jadi saya kembali lagi dalam metode TCM yang klasik, yang original ya. Itu ada 4 cara diagnostik dengan Wang, Wen, Wun, dan Qi. Diamati, didengar atau dicium, dianamnesis, apa ditanya ya, ada 10 jenis pertanyaan. Jadi gampang aja, saya kalau misalnya ada orang misalnya itu, saya tanya, kamu tahu apa 10 pertanyaan itu? Dan itu ada di buku gitu loh. Ada di Wang, dia ada. Terus udah gitu diperiksa dengan perawan atau nadi.
Jadi kalau ada orang itu saya tanya, udah diperiksa, udah ditanya apa aja. Seorang praktisi TCM harus tahu ini, mohon maaf loh ya. Atau yang mengaku harus tahu ini. Kalau nggak tahu, waduh, Anda baca bukunya yang sebelah mana gitu. Jangan apa namanya cover buku yang sebelah belakang aja gitu ya. Ya, saya lihat ada seorang yang kepengen belajar, sudah beli buku segala macam, ya di Amazon segala macam. Saya bilang bagus-bagus saja. Tapi akhirnya dia terus kemudian dia mengutip dari buku tertentu yang saya bilang sebaiknya Anda baca buku yang uang dinajing dulu deh. Ya, karena itu adalah buku yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar daripada teori Chinese medicine. Gitu, ya. Tidak setiap penulis itu menggunakan buku itu, dia mungkin udah tercampur aduk dengan yang lain. Ujung-ujungnya apa? Bingung. Kalau udah bingung apa? Pasiennya nggak sembuh. Kalau pasiennya sembuh, syukur alhamdulillah. Kalau pasiennya nggak sembuh, itu tanggung jawab Anda loh sebagai praktisi. Benar loh. Saya pernah punya pasien diobati 8 tahun sama herbalis TCM. Sembuh enggak, tambah parah iya gitu. Saya heran juga di pasien setia banget gitu. Ya, jadi saya bilang, waduh ini, dan dia itu senior gitu. Saya juga susah juga gitu. Jadi apa namanya, repot lah kalau udah ketemu itu. Mudah-mudahan di antara para peserta hari ini nggak ada yang seperti itu. Ya, karena di dalam hal ini jelas-jelas disebutkan pasien itu dokter itu di Lingsu apalagi di Suen sudah disebut, di Lingsu sangat jelas. Ada dokter yang bagus TCM, ada dokter yang dia disebut, tahu nggak bahasanya mereka istilahnya dokter yang rendah, inferior, sangat rendah. Apa? Dia bikin pasien itu nanti bisa lumpuh bahkan bisa mati. Ada di situ. Jadi jangan terus udah gitu mengaku tapi juga nggak tahu bahwa kalau Anda ngaku sebagai praktisi TCM, pasien Anda tidak tidak sembuh, tambah parah. Nah, itu kalau saya bilang bukunya atau mesti dijual atau mesti diapa deh udah deh. Gitu ya. Karena di buku itu ada gitu. Berarti Anda nggak baca, cuma mau berpose aja dengan buku itu gitu, di foto gitu, dipasang di medsos. Ya ampun. Ini di dalam TCM nggak ada urusan ngetop-ngetopan, urusannya nyembuhin pasien. Nggak ada. Saya kemarin ditawarin, saya udah cerita Maria, ya saya ditawar ada organisasi yang minta saya ngomong di seminar. Saya bilang saya nggak mau, organisasi besar, anggotanya 3.000. Saya bilang enggak. Saya nggak mau. Saya bilang saya nggak perlu gitu. Saya perlu menyampaikan yang benar, titik. Enggak. Dan saya tahu gitu. Karena nanti arahnya di situ udah nggak ke arah yang benar. Nanti saya harus kompromi, nggak bisa. Saya bilang nggak bisa. Kalau di Chinese medicine harus diperiksa dengan pacara ini, yang pacara ini itu nggak bisa, satu aja deh gitu. Nggak bisa karena nggak bakal ketemu ichibannya itu. Nggak ada kompromi gitu. Dan nggak ada kompromi ini bukan karena kita malas, karena praktisi malas, enggak, karena melulu supaya pasiennya sembuh. Nah itu melulu supaya pasiennya sembuh. Itu bukan lain-lain. Nggak ada tujuan lain kalau kita sudah berpraktek sebagai seorang yang disebut sebagai atau mengaku sebagai praktisi adalah menyembuhkan pasien dengan cara yang baik, dengan respect kepada pasien, hormat pada pasien. Gitu. Terus ya, karena tujuan orang berobat itu kan sembuh. Ya. Nah, sembuh itu artinya apa sembuh itu? Kalau di dalam Suen, itu disebut sembuh itu kembali sehat dan tanpa obat, nggak ada yang lain. Kalau masih pakai obat itu bukan sembuh. Ini TCM loh, jangan ngadu-ngadu saya loh ya. Ada yang suka tapi kalau itu ada kemarin waktu saya bikin untuk anak-anak UI itu, psikologi UI. Dia bilang, waduh ini ada yang ikut, kebetulan tetangga saya dulu. Dia bilang katanya ini saya udah makan obat 20 tahun. Ya saya bilang kalau dalam TCM sih belum sembuh gitu aja, sederhana aja. Kalau di TCM 20 tahun orangnya udah jadi istilahnya Superman apa Superwoman gitu. Saya ya paling lama 9 bulan itu udah lama sekali tuh nungguin gitu. Ya dan tanpa obat. Kalau Anda masih kasih obat sama pasien bertahun-tahun, ya terus Anda ngaku sebagai praktisi TCM, kayaknya mesti baca lagi deh bukunya deh. Atau mungkin mesti sekolah lagi. Mohon maaf. Sekali sangat saya mohon maaf. Ya, dan itu membuat saya sedih, jangan bilang saya senang, enggak. Ya silakan. Ya.
Nah, untuk sembuh itu harus dipenuhi syarat-syarat ini. Obatnya harus sesuai dengan ciciban tadi, diagnosis. Harus klop. Jadi kalau misalnya itu mur sama baut, klak. Nah, kalau enggak ya, murnya kegedean nggak bisa masuk, atau murnya kekecilan longgar, kan gitu. Dan diagnosis itu harus tepat gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau nembak itu udah kayak sniper. Cus, langsung kena gitu. Ini jangan nembak sasarannya di selatan, nembaknya ke arah utara. Ya nggak bakal kena, atau ke timur. Ya itu namanya berjudi. Dan yang dipakai berjudi apalah nyawa orang, nyawa pasien. Kalau itu Anda sendiri gimana? Atau keluarga Anda gimana? Cuma mikirnya kayak gitu. Jadi kita bertanggung jawab sama pasien. Saya kalau punya pasien, tegang saya setengah mati. Kenapa? Saya tahu nyawa dia itu ada di bawah tanggung jawab saya. Jadi saya nggak sembarangan gitu. Terus ya. Nah, kriteria obat ini udah sering saya ngomong. Ya, bahkan di tempat yang di seminar yang bukan untuk praktis saya ngomong harus sesuai dengan diagnosis, punya takaran sesuai diagnosis, cara makannya harus tahu atau cara ngolahnya. Dan punya durasi. Kayak tadi itu yang tetangga saya udah 20 tahun makan obat. Ya ampun. Itu mah bukan makanan lagi tuh. Udah kayak snack itu. Terus dia bilang, iya. Dia bilang snack juga nggak bisa soalnya harganya mahal. Tentu aja. Dan ini berlaku untuk setiap jenis pengobatan. Jangan ngomong ini bukan TCM. Susah deh saya ngomong. Yang namanya obat itu harus punya durasi. Gitu kalau bukan itu apa bedanya sama makanan? Istilahnya dimakan terus gitu. Itu sampai terus dikubur. Ya ampun, saya bilang. Terus ya. Nah, jadi itulah yang saya sampaikan ya. Oke ya. Nah, balik lagi aja. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi dalam TCM itu semua itu nggak ada tebak-tebakan, nggak ada. Tanya Arya nih, kalau udah nanya sama saya, emang enak jawabannya? Tanya sama Arya. Periksa lagi ya, periksa, diam di situ, diam yang lama. Nah, misalnya dia lagi baca nadi segala macam, nggak bisa gitu. Nggak ada kira-kira apa nih Om ya? Gitu. Orang udah nanya gitu, saya langsung geprak, nggak bisa ya, balik lagi sana, terus datang tempo hari gitu. Jadi nggak ada sama sekali, tidak ada tebak-tebakan, di dalam Chinese medicine. Kalau ada orang misalnya datang, oh minggu ini coba deh ini herbal ini nggak sembuh, nih datang, coba deh herbal ini, Anda lagi main kasino apa lagi ngobatin orang, gitu, nggak bisa, kan ada tebak-tebakan, harus tepat, ya, oke. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjelaskan bahwa yang namanya gejala itu nggak perlu diobatin. Yang diobatin adalah awalnya daripada gejala itu. Jadi penyebab awalnya atau jichiben itu. Kemarin saya pakai tujuan, tapi ternyata saya ditegur sama guru Mandarin saya, enggak, ini yang lebih tepat gitu. Oke, gitu sementara. Silakan kalau mau ada yang tanya. Maaf dokter, saya mau tanya. Silakan. Ya, silakan. Tadi kan dokter bilangnya gejala nggak usah diobatin ya, penyebab penyakitnya ya diobati. Jadi kalau misalnya berarti kan nggak berdasarkan keluhan utama ya. Keluhan utama itu kan ya, gejala itu yang membuat keluhan utama jadinya kan pasien itu datang kan karena ada keluhan utama, dia datang ke seorang praktisi atau pengobat lah gitu. Betul. Kalau penyebab lamanya yang kita obati, itu kan apa ya namanya ya, itu udah gimana gitu, bukannya yang harus diperbaiki dahulu itu sesuatu yang mengganggu pasien itu, yang menyebabkan pasien itu datang ke kita ya. Ya. Oke. Pertanyaan bagus, tapi sekarang saya tanya lagi sama Anda. Di dalam Chinese medicine yang dicari apa? Apakah riwayat penyakit, apakah riwayat pasien? Riwayat penyakit. Riwayat penyakit. Anda berarti salah baca. Di dalam Chinese medicine yang dilihat adalah riwayat pasien. Jadi kalau kita lihat lidah, dia ada daftar penyakit. Tapi kalau kita periksa nadi, itu dia menjelaskan mengenai riwayat pasien. Sebagai contoh, saya pernah ngobatin orang dengan Alzheimer dan Parkinson. Umurnya 70,
ya, dan dia itu penyebabnya itu terjadi waktu dia umur 7 tahun. Sekarang kalau misalnya sekarang Anda ngomong soal keluhan, dia udah nggak bisa ngomong. Anda mau ngomong mau keluhan mana lagi? Saya tanya balik, Anda mau keluhan mana lagi? Ini orang udah umur 70, jalan harus dipapah oleh suaminya sebelah apa namanya di sisi kiri dan sisi kanan dengan perawatnya. Anda mau tanya apa? Kan keluhan utama tadi Anda bilang. Nah, Anda mau sekarang saya mau tanya. Keluhan apa yang disebut keluhan utama tuh yang mana? Siapa yang berkeluh apa yang dikeluh kesahkan oleh si pasien? Dia nggak bisa ngomong. Ya dia kan ada yang mewakili itu keluarganya. Biasanya kan keluarganya bilang tuh dibawa berobat itu karena ada keluhan yang dikeluhkan pasien, cuman mungkin bukan pasiennya yang ngomong, keluarganya. Berarti kan masalah itunya yang diselesaikan gitu loh. Iya, ya itu memang betul masalah itu yang diselesaikan. Tapi kalau Anda bilang Anda dengerin sama orang yang nganternya, itu kan sama-sama dengan hewan ya kan? Di dalam nah ini seorang lupa. Di dalam Chinese medicine, semua teori itu ditemukan pada manusia berdasarkan penelitian pada manusia dan untuk dipakai pada manusia. Ini orang suka lupa. Itu satu. Yang kedua, yang disebut sebagai tadi penyakit, saya udah jelaskan ya. Kelainan yang ada pada dirinya itu adalah akibat riwayat dia dari mulai dia lahir sampai sekarang. Saya ketemu dia ternyata penyebabnya terjadi waktu dia umur 7 tahun. Dan itu sangat sederhana, gara-gara bapak tirinya ngomong gak enak sama ibu tirinya, dia overheard, ya, apa namanya istilahnya, ikut dengar gitu. Nah, kemudian akhirnya setelah dia mulai bagus, dia bilang sama suaminya, dia ngomong katanya, sekarang saya maafkan bapak tiri saya. Dia udah mulai bagus gitu. Dan saya periksa riwayat hidupnya, riwayat pasiennya, bukan riwayat penyakit. Nah itu sehingga kita tidak terperangkap oleh gejala. Kalau kita ngomong soal riwayat penyakit, misalnya saya punya pasien dengan chest pain, angina pectoris, ya kan, seorang muda umur 35 tahun, angina pectorisnya itu sampai ke punggung. Nah, saya periksa ternyata ada apa tuh di dalam riwayat dianya itu ada keraguan-keraguan. Jadi dia harus memutuskan apakah dia pulang ke Indonesia apa enggak, karena ini dia tinggal di New Zealand dengan istrinya. Istrinya pengen pulang, dianya nggak pengen pulang. Nah, kemudian ketemu bahwa itu mengganggu alat yang dipakai oleh manusia untuk membuat keputusan. Empedu ya. Si Faguan itu, si hakim itu kan. Ya, saya obatin empedunya. Dalam 2 minggu sangat berkurang ya. Dia masih melanjutkan pengobatan itu. Karena situasi itu masih berlangsung, istrinya masih pengen pulang segala macam. Jadi kalau misalnya sekarang dada, terus udah gitu mau ditusuk dadanya, saya nggak tusuk dada. Saya cuma suruh makan bayam aja. Suruh sama itu, saya suruh meditasi ya. Meditasi bagus sekali untuk ginjal dan untuk empedu. Saya suruh meditasi dengan meditasinya itu terukur berapa lama, kapan, gitu. Nah itu berdasarkan pemeriksaan riwayat hidup. Itulah makanya saya di sana itu di klinik saya punya medical record yang saya buat sendiri berdasarkan kepada Huang Dinejing. Saya nggak lupa, Arya pernah saya bagi nggak ya? Nah jadi di situ nggak ada lagi itu cara-cara istilahnya, mohon maaf ya, kedokteran konvensional segala macam. Bukan saya merendahkan mereka, tapi beda memang. Yang dicari adalah riwayat hidup dia. Saya ketemu sama orang pasien gagal ginjal yang udah cuci darah. Ini sering saya cerita ini. Umurnya 69 tahun dan penyebabnya terjadi waktu dia berapa tahun? 65 tahun yang lalu. 65 tahun yang lalu. Kalau misalnya dia gagal ginjal, Anda mau tusuk ginjalnya dari belakang? Atau mau tusuk apa namanya taisi? Enggak, ternyata dia datangnya dari paru-paru kok karena rasa duka yang mendalam. Saya obatin paru-parunya. Waktu itu saya pakai dengan sensibio kalau nggak salah. Dalam 6 bulan ginjalnya berfungsi lagi. Saya nggak tusuk itu titik ginjalnya. Karena penyebabnya atau penyakitnya bukan di situ. Gitu loh. Jadi dicari. Makanya coba kalau kita membaca dengan benar Huang Dinejing ya. Huang Dinejing loh ya, jangan yang lain ya. Itu di situ ada disebutkan, memang susah karena apa? Karena dia itu kan berupa conversation, apa namanya, percakapan antara Cibo sama Huang Di, sama Kaisar Kuning. Itu. Jadi dia tanya, kadang-kadang Kaisar Kuningnya nanya, kadang-kadang Cibo nanya, terus kemudian yang satunya menjelaskan. Atau dia berupa puisi. Gitu. Ya, jadi Anda kembali lagi ke buku itu dan baca dengan pelan-pelan, dengan apa istilahnya betul-betul berniat untuk memahami. Gitu saya kepengen paham Huang Dinejing ini. Mudah-mudahan Anda dapat jawabannya.
Ya, jadi kita nggak terperangkap sama gejala. Saya sering ketemu gejala. Kalau ada praktik di klinik saya, Anda udah mendingan itu deh, pamit-pamit deh. Pasien kanker saya itu hampir semuanya terminal, stadium 4. Gejalanya, wah, stadium 4 tahu sendiri kan. Belum kalau udah mohon maaf, kalau udah dibom sama buat obat yang keras itu. Komplit semua. Terus saya bilang, wah ini udah deh, biarin mati aja. Ya nggak bisa. Kalau saya ukurannya jelas. Kalau saya lihat masih ada zinc-nya, saya kerjain. Kalau nggak ada, kalau zinc-nya udah hampir habis, saya cerita, saya kemarin dapat zinc-nya udah hampir habis. Saya bilang saya akan ngobatin, tapi sebenarnya ini sudah tanda penghabisan. Saya cerita sama keluarganya. Ini dalam waktu 2 bulan setelah saya tangani. Karena memang udah habis, udah hancur-hancuran. Gitu. Saya PK zinc. Nah, untuk periksa zinc itu, setiap praktisi itu harus memahami cara memeriksa secara nadi. Dan cara memeriksa zinc ini harus dipelajari 15 tahun. Betul ya. Gini ya. Mbak Yuliarni, bisa paham yang saya jelaskan? Oke ya, mungkin ada yang lain. Oke, silakan. Ada yang angkat tangan. Pak Hedi Suwanto mau bertanya secara lisan, silakan. Oke. Halo. Iya, silakan Pak Hedi. Oke, Pak Sony, apa kabar Pak? Udah lama nggak pernah ketemu. Iya. Akhir ketemu Chandra Naya. Oke. Waduh, tahun 2012 tuh. Ya, silakan. Ini Pak, saya tadi mau nanyakan mengenai dosis. Tadi Bapak kan masih misalnya kayak herbal untuk makanan pada pasien itu dosisnya selama berapa lama Pak? Maksudnya saya biasa juga kan ke pasien juga kadang saya duitnya saya kasih kayak misalnya kayak teh kayak Cihua ataupun Kice itu. Kayak misalnya untuk tonifyinnya gitu, tapi dalam bentuk dia ngeteh gitu, jadi dia nggak berasa minum obat. Gitu. Cuman saya dosisnya memang kecil, tapi saya suruh dia minum terus menerus gitu. Itu kalau Pak Sony, bagaimana untuk dosis ketika untuk di pasien itu Pak? Oke, terima kasih Pak di pertanyaannya. Jadi dosis itu harus berdasarkan diagnosis, berdasarkan tadi itu, ciciban itu, Pak Hedi itu. Dosisnya itu harus berdasarkan diagnosis ya. Jadi kemudian ini saya mohon maaf loh ya, saya bukannya saya ngejago ya, cuma saya mau bicara apa adanya aja dan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya yang sedikit lah. Saya ini kan baru baru sekitar 12 tahun lah praktek sebagai praktisi di sini. Jadi segala sesuatu itu harus berdasarkan kepada diagnosis yang tepat, berdasarkan kepada ciciban yang cepat, harus. Nah, kalau kita udah ketemu diagnosis yang tepat, kita akan tahu. Pertama, misalnya tadi ngomong soal herbal. Herbal apa yang bisa kita pakai? Gitu satu. Yang kedua, dengan diagnosis yang tepat, kita bisa tahu juga berapa jumlahnya. Kalau dosis itu memang saya dulu pernah belajar sama master herbal ya. Nah, disuruh ngapalin saya minta maaf sama dia. Saya bilang, guru, saya tahu aja deh gunanya untuk apa, tapi kalau dosis saya bilang saya minta maaf, otak saya udah nggak muat, saya bilang. Ya, jadi memang kecil betul, ya. Tapi saya ini orangnya ngototan gitu kalau udah soal teori gitu. Saya ceritanya gitu. Jadi buat saya itu maunya urusan herbal jenis mana, urusan dosis berapa segala macam itu adalah hal yang berikut. Yang penting itu diagnosis. Kenapa? Karena kalau kita diagnosisnya nggak benar, kita cicimannya nggak benar, ya itu nggak sembuh-sembuh gitu aja gitu loh. Sehingga kita mesti ngasih obat terus gitu. Dan juga nih gampang nih, kalau kita ketemu sama diagnosis ya yang tepat ya, itu herbalnya sedikit. Nah, Pak Edi mungkin nanya loh, tapi kan ada Hedi Wangwan, ada Bacenwan, ada macam-macam lah itu kan. Itu kan ada yang paling kurang 8 gitu. Nah, praktisi zaman dulu udah tahu gitu. Jadi dia tahu nih nanti di masa yang akan datang. Mereka tuh emang jenius tuh. Jenius budiman kalau teman-teman saya tuh di sekitar saya dulu tuh jenius terkutuk. Kalau ini mereka jenius budiman. Mereka ini udah tahu nanti di masa yang berikut itu cari diagnosis itu setengah mati. Sehingga apa? Dibuatlah satu ramuan. Kenapa? Karena kalau udah ramuan, itu yang diobatin adalah sindrom, kumpulan dari gejala. Bukan lagi diagnosis yang tepat.
Ini saya mohon maaf loh ya, sama teman-teman yang senang sekali sama sindrom. Nah, kalau sindrom itu udah disediain sindrom, udah dari ribuan tahun yang lalu. Itu apa namanya? Tapi di zaman dulunya, di zaman Sun Ximyo, segala sesuatu itu dia sangat sederhana, sangat simpel. Sehingga Sun Ximyo, murid-muridnya sih yang mengarang buku, 1 titik berharga 1000 koin emas. Karena memang dia perlu 1 atau 2 titik. Herbal pun begitu, 1 atau 2 jenis. Sama seperti saya ngobatin sekarang pakai makanan, atau pakai ubi aja, atau pakai bayam aja, atau pakai jahe aja, atau pakai kayak gitu. Saya ngobatin orang sakit punggung pakai kacang tanah saja. Sembuh emang agak lama sih, 6 bulan, tapi ya sembuh gitu. Jadi memang diagnosis, mau bilang apapun, diagnosis itu harus tepat. Kalau berapanya, saya nggak bisa bicara karena saya masing-masing pasien itu beda gitu loh diagnosis. Diagnosisnya itu sangat berbeda. Saya punya pasien, empedunya dua-duanya ngaco, apa artinya terganggu ya. Yang satu yang saya bilang tadi guru TPK, guru ngaji. Yang satu komisaris konsultan tambang. Dua-duanya saya suruh meditasi tuh. Tapi yang satu saya kasih suruh setengah jam setiap malam. Yang satu saya suruh 5 menit 2 kali sehari. Dan dua-duanya sembuh gitu loh. Dua-duanya gitu. Jadi ya memang beda itu, nggak pernah ada yang umum gitu. Kemarin ada yang ngeledekin saya sih, namanya dia tulis apa gitu. Ya saya sih terima kasih ya, apalagi saya kalau dibilang bodoh senang banget saya. Oh, saya kasih penghargaan tuh orang gitu karena bikin saya jadi belajar kan. Ya, berarti kan bagus. Dia bilang, wah gimana meditasi pakai apa namanya diukur. Ya saya bilang kalau kasih komentar tuh, ya saya cuma bilang gini ya. Anda udah dengerin belum video saya yang lengkap? Saya cuma gitu aja sih. Cuma maksudnya ada semua gitu. Di Wang Dinejing, di Suwen, sama apalagi di Lingsu. Wah, Lingsu itu rumit banget. Ada 81 Lingsu itu. Ada 81 bab. Jadi Pak Hedi baca aja ke situ dan temukan diagnosisnya. Benar deh. Senang deh. Kalau ketemu diagnosis senang banget. Wih. Dan herbalnya itu apa misalnya sekarang apa dibaca kan 8 udah. 8 jenis untuk kelainan yang menyebabkan apa tuh namanya GAN itu apa namanya fungsinya rendah kan. Jadi di situ ada buat GAN, ada buat SIN, ada buat SEN kan, dan itu. Jadi nah, kalau kita ketemu ya, kita bisa tahu oh si GAN ini jelek ternyata karena SIN-nya misalnya apa namanya karena SIN-nya apa ginjalnya jelek. Kenapa? Oh banyak berpikir. Ya kita cuma kasih 1. Kita cuma kasih buat SIN-nya aja, nggak usah kasih lagi yang lain-lain. Gitu. Ya, itu kalau kita udah bisa sampai kayak gitu, itu seneng banget gitu loh. Ibaratnya itu kayak tadi saya bilang udah jadi sniper, kita nembaknya nggak kemana-mana gitu. Ini kan kita pakai peluru yang apa tuh yang buat nembak babi hutan tuh, yang dia kalau itu pelurunya pecah gitu. Nah itu kayak gitu tuh obat-obatan formula itu. Enggak. Yang sebenarnya di dalam buku itu ada. Nah itu yang formula-formula itu dibuat oleh para praktisi untuk supaya kita gampang prakteknya. Gitu. Buat kita menyembuhin pasien, niatnya baik mereka itu, nggak niat salah. Niatnya baik, tapi kalau saya selalu mencari yang terbaik. Jadi bukan cuma baik aja, tapi yang terbaik untuk mengobati pasien. Yang terbaik apa? Itu tanggung jawab kita. Dan buat saya seperti saya bilang tadi, saya ditawarin ngomong sama organisasi, saya nggak mau. Saya bilang saya nggak perlu populer, udah nggak penting. Saya ada kalau lagi kasih presentasi segala macam, saya suka dikasih apa tuh istilahnya sertifikat. Saya bagiin sama tante saya, sama om saya segala macam. Saya udah nggak penting gituan. Yang penting saya menyampaikan ini tadi yang benar di dalam Huang Dinejing, Suwen dan Lingsu. 1. Yang kedua saya ngajak semua praktisi, ayo kita kerja yang serius, yang benar, yang bertanggung jawab terhadap pasien supaya apa? Supaya pasiennya sembuh. Gitu. Yang namanya rezeki udah ada yang ngatur gitu. Nanti dia datang sendiri, pasien kalau udah itu pasti dia cerita sama orang lain segala macam. Saya nggak pernah punya itu loh, nggak pernah punya website yang untuk itu ya. Ada 2 itu Facebook itu untuk saya ngajar istilahnya. Yang Instagram 2 juga untuk saya ngajar. Ada saya pribadi nggak ada. Gitu. Kemarin ada yang juga ngomong, wah ini istilahnya dia bilang bisa masarin, ada yang nyeletuk itu kemarin. Saya bilang apa yang saya pasarkan, saya nggak jualan apa-apa. Bisa, Pak Edi udah jalannya udah betul. Nah, cuma sekarang nih maksudnya jalannya ini harus betul-betul di jalurnya. Jadi jangan ke kiri, ke kanan, enggak, jauh, cari. Baca lagi, enak kok. Enak banget. Saya baca Lingsu aja, nggak mau berhenti saya.
Tiap kali saya baca lagi, saya nggak mau berhenti lagi. Ketemu lagi yang baru, ketemu lagi yang baru. Yang baru. Jadi itu nggak tahu ya, saya mungkin emang apa istilahnya ditakdirkan apa saya itu senang sekali saya sama buku-buku itu, dan buku-buku itu memuat segala macam. Ada semua. Percaya. Udah betul. Ya? Pak Sony. Jadi kalau misalnya saya ambil contohnya Pak. Silakan. Kayak misalnya ada kelemahan limpa ya pasien Pak ya, udah PC ya Pak ya. Terus kan tadi salah satunya kan pakai ubi jalar ya Pak ya, ubi lah kita ngomongin Pak ya. Secara misalnya kita ngomong, saya nggak bisa tahu kondisi pasien secara detail dan diagnosanya seperti apa juga ke Pak Sony, karena kan ini kita ngomong ya. Ketika memberikan itu suruh misalnya pengobatan kita ngomong dalam tempo waktu 6 bulan Pak Sony ya, itu suruh dia makan ubi jalar itu setiap hari selama 6 bulan atau seminggu 3 kali seperti itu Pak Sony. Terus untuk buku Huang Tinechin, Suwon dan Lingsu, Suwon mungkin ada beberapa bisa dapat, tapi saya Lingsu agak kesulitan. Ada usaha. Bahasa Inggris. Kebetulan Mandarin saya nggak bisa baca. Kebetulan Mandarin saya nggak bisa baca. Enggak, sekarang udah ada terjemahannya. Bahasa biasa Inggris. Ada terjemahan ya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Prancis pun ada beberapa. Iya, versi. Iya, betul. Betul. Nggak bisa baca lagi Pak ya Prancis. Harus. Baca deh, enak tuh. Aduh, namanya banyak. Boleh Pak dioper Pak. Linknya. Informasi saya ada di Arya. Arya mana suka saya cari. Ya, cari nanti saya nyari Arya deh ya. Iya, Arya kalau udah cariin ya. Arya udah cengengesan dulu dikasih kerjaan lagi sama Om Sony. Jadi gini, tadi soal apakah kalau dikasih makan ubi ini Arya aja suka kadang-kadang dia suka tiba-tiba SMS, saya punya pasien gini baru dikasih makan seminggu. Paling pertanyaannya itu aja Pak, misalnya yang kayak makan ubi berapa lama? Ya. Jadi gini loh, semua itu, ini saya mohon maaf loh ya kalau bosen. Tapi itulah emang yang selalu saya kedepankan. Nah, kalau Zibennya itu tepat, diagnosisnya tepat, itu kita bisa tahu kan. Nah, kalau kita udah tahu, kita misalnya pilih misalnya dalam hal ini misalnya Pak Edi kepengen si saya Edi mau pakai ubi misalnya, nah, itu ubinya itu harus dimakan tiap hari, harus. Jadi seperti obat. Kalau misalnya saya suka ngomong gitu, kalau ada pasien misalnya saya kasih barang remeh-temeh gitu, kayak ubi, saya bilang gini, Ibu kan kalau ke dokter suruh makan tiap hari kan, misalnya apalagi misalnya ke jantung, nah sama dokter jantung, kalau nggak Ibu nanti bisa ini kan, bisa stroke atau malah meninggal. Iya, sama. Ini Ibu nggak boleh itu. Jadi saya mewajibkan pasien itu dia harus makan terus setiap hari dengan dosis tertentu. 2 kali kah, 3 kali kah, atau 1 kali ya. Nah, saya bilang, ini saya suruh makan 30 hari ya. Gitu. 30 3 bulan misalnya 90 hari. Kalau Ibu lupa 1 kali, Ibu harus hitungannya mulai 1 lagi. Itu mereka perhatikan gitu. Hitungannya 1 lagi. Gitu. Jadi kita memang harus menjelaskan dengan lengkap. Nah, untuk bisa memberikan penjelasan dengan lengkap, tidak ada cara lain kecuali kita bisa tahu kondisi pasien, dalam hal ini diagnosis pasien itu dengan tepat. Gitu loh Pak Edi. Ya, mudah-mudahan bisa jelas dan silakan Arya dikejar-kejar gitu, walaupun nggak perlu minta tolong Hansip. Gimana, siapa lagi ya? Dari chat ada yang bertanya. Mana ya? Dengan Arfan Islam Sungkar. Iya. Ya, bertanya, ya saya sangat asik dengan Pak Sony. Untuk buku terapi, apakah ada saran? Ini loh, ini kemarin ada saya terpaksa saya mohon maaf, ini ada satu orang yang ingin sekali belajar, tapi terus kemudian dia publishing nulis tentang sesuatu mengenai bahan makanan yang saya rasa akan nggak bagus untuk banyak orang ya. Ini saya terpaksa saya ngomong, itu saya suka nggak tahan, saya diam aja lah. Jadi dia bilang, ini saya dari buku ini Pak, dari buku ini Dok. Gitu. Gini loh, saya bilang buku namanya food therapy itu macam-macam, ada nulis, ada profesor ini, profesor itu. Saya punya buku food therapy mungkin ada 30 judul lah. Nah, tapi tidak semuanya itu menggunakan teori-teori dasar yang ada di Neji 100%. Banyak dari buku-buku itu dia mencampur adukan gitu dengan teori-teori di luar TCM yang akhirnya bikin bingung.
Akhirnya bikin bingung gitu. Di dalam TCM tuh nggak ada misalnya, ini Arya suka cerita sama saya nih, sambil ngomel-ngomel. Dalam TCM nggak ada misalnya makanan untuk darah tinggi itu nggak ada. Nggak ada nih. Nanti kapan-kapan ya kita bikin khusus ya. Nah, jadi nggak ada makanan untuk darah tinggi. Karena darah tinggi itu apa? Darah tinggi itu ada gejala. Bisa datang dari mana? Ya datang dari salah satu dari yang 5. Gitu, salah satu dari yang 5 nih ya. Perhatikan. Yang mana? Ya nggak tahu, masing-masing orang beda gitu. Jadi nggak ada. Jadi kalau kita misalnya nyari buku, silakan aja. Tapi kalau saya sekarang nih ya, saya baru udah membuang kira-kira 20 buku lah di New Zealand. Saya kasih sama praktisi lain. Karena mereka bilang buku kalau yang dari barat yang nulis, saya bilang silakan aja, ambil aja, silakan baca. Udah selesai nih, soalnya saya kemarin nggak usah, saya bilang pegang aja. Karena buku itu udah keluar jalur dari TCM dan tidak akan menolong kita untuk menyembuhkan pasien. Saya terus terang aja gitu. Yang paling penting Anda baca Wang Dinejing. Suen dan Ling Shu itu baca, ada di pasaran, ada gitu. Walaupun ringkasannya masih jauh lebih bagus daripada buku yang udah nyelonong rel. Udah apa maksudnya udah keluar rel. Ya, gitu ya. Siapa namanya platformnya? Baca Wang Dinejing dulu. Itu dulu. Nggak ada gunanya Anda bisa tahu. Ada dulu saya punya pasien, kan saya perpustakaan saya di klinik, diambil terus bisa nggak saya fotokopi nih buku tentang daftar makanan dan energinya, gitu ya. Saya bilang silakan aja karena dia waktu itu lagi mulai sekolah gitu. Saya cuma bingung. Ini orang tahu energi makanan ini kayak gini, yang itu kayak gitu, tapi mau dikasih pasien yang mana nggak tahu. Mesti direndam itu apa? Maksudnya beli satu drum, terus udah gitu digodok, terus udah gitu airnya diminum. Yo ampun, saya bilang. Itu namanya bukan klinik TCM, itu namanya kasino. Tempat judi. Yang dipakai buat judi apa? Pasien, nyawa pasien. Nggak bisa. Ya, nggak ada kayak gitu. Harus tepat diagnosis. Nah, buku itu hanya membantu kita. Kayak saya punya buku itu, saya bawa kemana-mana terus terang. Ada satu buku. Tapi kalau saya nggak akan terus beli buku ini, nggak ada gunanya. Buat apa? Nanti kalau saya bilang bukunya bagus, semua orang beli. Terus cuma nggak tahu pakainya. Jadi ibaratnya kita punya pisau bikinan mana tuh? Victorinox. Wah, nggak tahu gimana kita beli. Pokoknya gambarnya bagus, iklannya bagus, kita beli. Terus udah gitu dibawa misalnya ke tempat kita camping segala macam. Ya, udah gitu kita potong roti pakai pisau itu, terus ada orang nyetuk. Ada orang misalnya pernah dia belajar apa istilahnya masak. Ini pisau ini cuma buat potong daging, nggak buat yang lain-lain. Nah, malu juga kita kan. Kan masing-masing pisau itu ada itu. Saya tahu juga kemarin saya punya banyak teman chef di sana di New Zealand. Masing-masing itu ada. Sama juga apalagi itu pisau ini obat, apalagi ini urusannya nyawa, bukan urusan yang masakan. Gitu. Ya, mudah-mudahan jelas. Baca Wang Dinejing dulu. Habis itu enak dan gampang. Ini barusan ada pasien yang SMS saya, ini saya nggak bisa nemu obat Down syndrome. Mau saya pakai apa? Ya bisa diganti sama ini, saya bilang sama pare. Oh, diganti sama pare. Iya. Gitu. Makanya saya tadi tuliskan, nggak ada ubi, duren. Bisa. Nah, masalahnya sekarang, ini diagnosisnya apa? Terus udah gitu, sehingga perlu dosis seperti apa? Misalnya kalau dia makan ubi, misalnya dia makannya apa istilahnya, 1 genggam misalkan ini. Kalau duren mungkin cuma seujung jempol misalkan gitu. Karena kan dia kuat sekali. Ya, dan duren ada efek samping, ada juga efeknya yang membuat limpa itu jadi bekerja keras sehingga dia kadang-kadang limpanya jadi sedikit lebih panas sehingga ada keluar lebih banyak dahak. Nah, kayak gitu. Jadi kita tahu gitu loh. Kalau ngobatin tuh kita tahu bener, tahu yang sakit, tahu obatnya. Jangan kita cuma hebat-hebatan jualan obat. Mohon maaf nih sekali lagi sama. Kita tahu obat karena apa? Karena kita jualan. Tapi pasiennya kita nggak tahu. Makanya saya menjadi sebuah pertanyaan kalau ada orang udah mulai ngomong ini, daun ini bagusnya, saya bilang, Anda tuh mau ngobatin orang atau mau jualan obat, makanan obat kayak apa segala macam. Kalau mau jualan obat silakan aja. Cuma saya bilang saya tuh nggak bisa jualan. Saya ngobatin orang. Nggak ada saya jualan. Di klinik saya nggak ada obat. Nggak ada obat yang boleh dijual. Maksudnya kalau ada formula apa segala macam, kadang-kadang tuh buat saya sendiri gitu. Karena saya perlu gitu ya. Nah, dengan kesibukan saya gitu. Tapi kalau buat pasien nggak ada. Kalau misalnya terpaksa, saya bilangnya bawa aja kamu deh. Saya bilang itu udah. Itu buat saya gitu. Enggak, saya nggak mau jualan. Saya udah ditawarin sama importernya, saya nggak mau. Saya bilang itu tuh. Kamu bisnis, saya praktek. Udah gitu aja. Nah gitu ya. Siapa lagi ya?
Ya, ada dari Anggit. Pak Anggit, Anggit, ya. kalau pada kasus fatty liver bagaimana penanganannya? Nah, Anggit, ini apa namanya, ibu atau bapak nih? Anggit, biasanya ibu ya. Nih apa namanya, buat Anggit ini. Yang namanya apapun, mau fatty liver kayak, mau livernya cirrhosis kayak, mau hepatoma segala macam, itu hanya gejala di dalam TCM loh. Ya. Jadi kalau Anda mengaku seorang praktisi TCM, Anda mesti baca lagi. Yang namanya fatty liver, saya punya pasien hepatoma, saya punya kista liver, punya pasien itu, yang udah diobati sama dokternya dari Taiwan lagi dia tuh. Bayangin, orang dari Taiwan, kebetulan anaknya itu teman dan pasien saya juga. Dibawa ibunya itu 6 bulan sama dia ditaruh untuk berobat sama saya. Sampai akhirnya alhamdulillah sembuh. Dan dulu setiap bulan kali, itu dioperasi disedot kistanya. Kistanya ya, sedot itu. Di liver itu selalu muncul kistanya itu. Muncul. Nah kemudian saya obati, akhirnya sembuh. Ya itu cuma gejala aja. Datangnya dari mana? Saya lupa. Kalau nggak salah saya dari jantung, karena bapaknya sakit jadi dia sedih. Apa suaminya maksudnya. Ya, itu gejala aja. Nah, saya kalau dapat orang misalnya kanker, misalnya dia ngaku saya didiagnosis kanker payudara, ya saya nggak perlu suruh dia buka BH-nya, enggak. Saya punya pasien kanker otak, kepalanya nggak pernah saya otak-atik, pasang jarum aja nggak pernah, anak umur 17 tahun. Nggak pernah. Datang dari mana? Dari jantung. Waktu itu saya masih pakai akupuntur tuh ya. Jadi dipasangnya di itu ya, di Senman. Dipasang di situ. Karena dia ada rasa sedih apa. Ya di situ saya pasang, saya ngobatin jantungnya aja mau rasa sedihnya. Itu. Alhamdulillah dalam 3 minggu tumor yang di tengah otaknya itu hilang. Tapi kemudian ya tahu sendirilah, udah ditentukan dia harus kena kemo. Ya udah saya harus ngobatin yang lainnya selama 2,5 tahun berikut. Itu ya sampai sembuh. Jadi itu semua gejala. Anda mau tanya apa aja, saya jawabannya sama, gejala. Ini gejala. Ini harus diperiksa. Gitu. Lagi ya? Ya, Alzheimer. Ada nih Fethi Wijaya nih. Ya, dari apa pasien Alzheimer tadi bisa sembuh atau tidak? Berarti secara TCM apakah Alzheimer bisa diobati? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Kalau ketemu diagnosisnya, kalau ketemu TCM-nya. Bisa. Waktu itu dia bisa jalan lagi akhirnya dari jalan sendiri loh. Jadi dia kalau ke mobil setelah tadinya dia selalu dipapah gitu. Susah banget lah itu udah. Nah, terakhir itu setelah 3 bulan dia bisa jalan sendiri. Gitu. Bisa. Asal ketemu. Masalahnya nemuinnya itu istilahnya itu ya keringet darah lah itu. Kalau teman-teman saya yang anak-anak preman itu keringetnya darah katanya, usahanya kerja keras gitu. Tapi senang banget gitu. Senang gitu. Kebahagiaan itu nggak bisa diganti dengan uang, dengan senang banget begitu kan. Gitu. Jadi bisa. Nah, makanya kalau ada pasien suka ngomel-ngomel di sana, ini Arya nih kemarin baru ngomel, dokter udah puluhan tahun baru berapa? Sebulan ya? Udah ngomel. Sebulan katanya Arya. Saya baru kalau saya kalau sama pasien saya bilang gitu. Ini tahu nggak? Kan dia kan, karena saya nggak pernah pasang iklan, jadi pasien saya itu datang dari orang, tahu nggak, pasien yang kirim kamu ke sini itu dia dulu kan kanker, saya bilang. Sekarang udah sembuh. Saya tanya sekarang penyakit kamu itu mana lebih mengerikan dibandingkan kanker? Ya kanker sih. Nah kalau udah gitu udah tahu diri dia. Langsung kayak gitu. Saya bilang saya punya pasien kanker itu terminal. Saya bilang kamu ini sakitnya cuma apalah misalnya cuma asma, segala macam. Mana yang lebih mengerikan? Yang terminal kanker itu sama asma, saya gituin aja. Ya kanker lah biasa gitu kan. Jadi saya bilang itu dia bisa sembuh. Jadi kamu dijawab cuma penyakit kamu ini udah 40 tahun, udah 30 tahun. Nah jadi perlu waktu untuk sembuh. Itu. Ya, udah tahu sama dulu yang ngobatin dia nggak sembuh, ya apapun orang itu ya, bergerak apapun segala macam panjangnya detailnya nggak penting. Kalau nggak sembuh ya nggak sembuh gitu loh. Ya udah jangan terus banding-bandingin gitu kan. Sekarang lagi berobat TCM, berobat TCM seperti ini. Makanya seorang praktisi TCM itu harus paham ilmunya dengan lengkap satu. Ya harus paham pasiennya dengan lengkap supaya apa? Supaya bisa jelasin kondisi Anda ini seperti ini menurut teori TCM ini. Nah ini obat yang saya pakai ininya gunanya untuk ini itu harus lengkap. Banyak harus cewek. Saya di klinik itu udah kayak guru, punya papan tulis kecil, saya tulis coret-coret segala macam. Gitu. Ada pasien yang datang ke saya cuma kepengen dengerin ocehan saya, ada
Saya tanya, kamu kenapa? Enggak, saya cuma kepengen denger aja, soalnya kalau habis dari sini, terus udah gitu saya ke kelas yoga, dia guru yoga. Itu saya terus jelasin, tadi Dr. Sony nerangin ini. Wah, dia katanya teman-temannya senang banget. Gitu, coba. Sampai kayak gitu saya bilang, ini saya ngalahin penyanyi rocker apa. Enggak, jadi jelasin aja. Nah, tapi untuk menjelaskan itu kita harus menjelaskan yang benar. Dan tepat gitu, benar dan lengkap gitu. Jadi kita mesti tahu, nggak bisa kalau nggak baca nggak tahu. Itu aja. Susah saya kalau ngajakin orang nggak mau baca, udah susah, saya pusing saya. Orang kepengen pinter, ya ikut seminar 1-2 kali terus udah gitu bilang saya bisa ngobatin ini. Ya silakan aja kalau emang pinter, saya nggak tahu orang masing-masing. Tapi nggak bisa kalau nggak baca lengkap. Ini berapa banyak sih yang bisa saya sampaikan dalam sebuah seminar selama 1,5 jam? Nggak banyak itu. Tuh ada yang tanya, beli bukunya di mana? Tuh ya, jualan deh ya buku ya tuh. Ada di Amazon, ada banyak ya di tempat-tempat lain. Afwan Pak untuk belajar diagnosis, mendapatkan teori diagnosis. Ya harus baca buku nih, siapa nih Pak? Nih Abu Zaid nih. Nih ya Akhi Abu Zaid. Anda harus baca buku. Nggak ada cara lain, nggak ada. Ya biar ikut saya misalnya seharian misalnya terus udah gitu saya ngoceh, nggak mungkin. Gitu. Ikut kursusnya Arya itu lumayan bagus untuk mengintroduksi ke dalam buku itu. Nah, itu kan Arya udah repot-repot tuh ngerjain tuh mempersiapkan. Nah, tuh. Nanti kasih tahu lagi ya. Tuh ada introduksi. Nah, itu nanti tahu bahwa untuk mengetahui semua teori-teori itu tidak mungkin juga cuma dengerin kursus online-nya Arya. Berapa kali ya? 9 kali. Kursus intensifnya itu 14 kali. Ya 14 kali. 14 kali terus udah gitu udah bisa semuanya tahu. Nggak mungkin, Arya aja capek kalau mulutnya bisa doer ngomongin itu. Ya nggak mungkin cuma nah tuh. Ya, 2 bulan. Saya bukan bilang kursus Arya jelek, enggak. Kursus IndoTCM yang dipersiapkan oleh Arya dan timnya itu dia hanya ingin memberikan introduksi ke arah TCM. Daripada nggak tahu sama sekali, tahulah sedikit gitu ya. Tetapi tidak bisa menjamin udah tahu semua buku Beijing itu. Orang yang namanya terjemahan baru terjemahan loh ya. Terjemahan dari Suen itu ada 3 buku, 1 buku itu sekitar 1.000 halaman, jadi 3.000 halaman. Arya suruh ngomong 3.000 halaman dia 14 kali ya. Nowhere kali Arya. Gitu. Itu yang mudah-mudahan ya sama Abu Zaid ini ya. Ada lagi ya? Ya, sementara sudah nggak ada sih Om. Nggak ada ya? Udah jam 5 juga nih. Jam 5 juga. Jadi mungkin kesimpulannya yang namanya sesak nafas dan dahak kental di dalam Chinese medicine itu tidak berarti nih tadi saya tahu tuh ada penasaran tadi tuh siapa tuh yang nanya. Tidak berarti tidak diperhatikan. Enggak, kita dengerin ceritanya karena nanti itu akan melengkapi data yang kita kumpulkan. Ya, kayak saya misalnya tahu yang tadi yang sakit Lyme disease yang didiagnosis sebagai Lyme disease itu ya. Nah, kenapa itu terjadi dahak? Ya, karena limpanya ditekan oleh liver gitu. Ya, jadi saya tahu gitu. Jadi terus kenapa dia agak suaranya serak ya? Udah jelas itu ginjalnya juga itu terpengaruh karena dia harus memberikan bantuan Qi kepada GAN gitu ya si SIN-nya itu. Nah, makanya jadi dari semua analisis saya tahu ini ada GAN ini menjadi sumber daripada gangguan dari sistem tubuh, seluruh sistem tubuh. Jadi GAN-nya harus diperbaiki. Gitu. Dan saya tahu apa yang harus. Kalaupun misalnya orang itu nanya misalnya herbal, saya tahu misalnya herbal yang harus saya berikan. Plus tadi tuh Pak Hedi tuh. Nah, saya tahu GAN-nya diberikan apa misalnya. Apa ya biasanya GAN? Biasa bayam. Enggak itu kalau herbal. Sudihuang? Herbal. Buat liver apa? Herbal kan bisa seutang. Ya, enggak itunya kalau herbalnya yang tunggal. Apa misalnya? Tangkui. Tangkui. Nah, tangkui buat liver. Tapi kan di situ ada misalnya si limpanya juga terganggu, misalnya ditambahin sedikit. Mungkin cuma 2 atau 3 udah cukup gitu, nggak perlu 8. Karena kita tahu kok diagnosisnya itu
kalau saya suka bilang gini, diagnosis ya di dalam Chinese medicine satu kalimat yang lengkap. Kayak tadi saya jantung panas karena rasa sedih yang lama dari situasi di keluarga. Saya tahu gitu loh. Jadi saya bisa kasih nasihat juga. Nah, Ibu udah, kalau bisa Ibu ini nggak usah terlalu pusing sama keluarganya, kan mereka udah dewasa. Udah 65 gitu, adiknya juga udah umur 60-an gitu, masih kok dipusingin juga misalkan itu ya. Jadi kita kan kemarin ada yang nanya juga, kalau nasihatnya orang itu harus pindah rumah segala macam, ya saya sih bilang aja. Kayak bilang, Ibu mungkin paling bagus Ibu pindah rumah. Ya gitu, karena memang udah nggak bisa dirubah situasi di rumah itu. Harus pindah, saya bilang. Ada pasien jual pabrik, ada. Jual TV banyak saya. Terus terang aja. Kemarin ada satu barusan. Ada umur 79 tahun. Saya bilang, Bapak ini terganggu emosinya karena ada kabar-kabar yang nggak enak. Ini saya suka nonton TV, udah nggak usah nonton TV. Mungkin mau dijual kali TV-nya. Jadi lengkap gitu loh. Kalau kita bicara, kita obati, plus nasihatnya itu juga sebuah obat. Nah, itu lengkap. Jadi kita kalau mencari diagnosis itu bukan cuma, maaf lagi tebak-tebakan, nggak ada. Kalau Anda jadi praktisi TCM, Anda harus bangga. Nggak semua orang pintar yang bisa jadi praktisi TCM. Yang baik, gitu. Cuma orang pintar. Ya, saya juga suka heran-heran gitu, padahal saya kan bodoh kan, bisa jadi praktisi TCM gitu. Heran juga saya. Ya mungkin jalan Tuhan saya kasih kebaikan sama saya. Jadi kayak gitu. Jadi kesimpulannya ya kita itu harus selalu mencari diagnosis, mencari disiplin yang tepat, yang benar. Nggak ada cara lain. Mau ngomong soal jenis obat, cara pengobatan, mau ngomong dosis segala macam. Kalau nggak tahu diagnosis, udah deh nggak usah ngomong deh. Nggak ada manfaatnya. Diagnosis harus tepat, ya, eksak gitu. Oke, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Arya.